Sahabat GPIB, selamat pagi. Saya Pendeta Sakris Maudin dari GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi, mengajak sahabat GPIB sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, mari kita luangkan waktu untuk Tuhan, untuk membaca firman-Nya dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Berkati kami Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan maksud Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita dari Rut 2 ayat 13 sampai 17. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari enggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Sahabat GPIB yang terkasih, dari pembacaan kita mengetahui bahwa Rut mendapatkan belas kasihan dari Boas. Disinilah Rut merasa terhibur dan hatinya sangat dikuatkan, sehingga Rut giat untuk memungut jelai-jelai di ladang Boas. Dan Boas juga sudah mengetahui siapa itu Rut. Sahabat GPIB bisa membacanya sebelum ayat berikutnya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 dari pasal yang sama. Dan Boas tidak pernah menganggap Rut sebagai orang asing. Dan itu ditunjukkannya ketika waktu makan, Boas mengajak Rut untuk makan bersama-sama. Dari ayat yang ke-14 dikatakan, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit itu. Itu berarti Boas melihat Rut sebagai satu persekutuan. Dia tidak pilih kasih. Dia tetap sama dengan pegawai-pegawai yang lainnya. Setelah Rut makan, maka Rut melanjutkan memungut jelai tersebut. Dan apa yang dikatakan Boas kepada pegawai-pegawainya? Dalam ayat 15 dan 16 dikatakan, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh pungut, janganlah ia diganggu. Di sini Boas memberitahukan kepada pekerja-pekerja lain
bahwa Rut boleh memungut delai yang ada di ladangnya dan meminta kepada pekerja-pekerja lain jangan mengganggu Rut. Dan Boaz menganggap Rut salah satu bagian dari sukunya, dari anggota keluarganya. Bahkan lagi dikatakan dalam ayat yang ke-16, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Rut adalah orang Moab. Ketika dia mengakui Allah Naomi sebagai Allahnya, maka dia meninggalkan segala dewa-dewa yang mati. Dia menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Sejak itulah Rut giat melakukan pekerjaan. Dia merasakan adanya suatu kekuatan ketika dia mengakui Allah Naomi sebagai Allahnya. Kita tahu sahabat GPB, orang yang percaya kepada Allah Israel yang hidup ini, Allah Israel tidak akan pernah meninggalkan orang yang selalu berserah, orang yang selalu memuliakan namanya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Rut. Ketika Rut Naomi dalam pergumulan sangat berat, maka Allah membuka jalan untuk datang ke ladang Boaz mencari delai untuk kehidupannya. Dengan kata lain bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berpegang kepadanya. Kita adalah milik Kristus. Kita semua adalah orang yang menyembah Allah yang sama, Allah Israel di dalam Yesus Kristus. Orang yang menyembah Allah Israel di dalam Yesus Kristus adalah orang yang tidak pernah merasa khawatir dalam menghadapi segala tantangan, rintangan. Dan ini yang dilakukan oleh Rut. Rut percaya kepada Allahnya Naomi dan Allah yang sekarang dia sembah. Bahkan ketika dia melakukan pekerjaan, dia sangat takut, dia sangat senang karena dia tidak mendapatkan amarah dari Boaz. Bahkan Boaz menerimanya dia sebagai salah satu keluarga. Kadang-kadang kita merasa takut melakukan segala sesuatu yang benar. Tapi ketika kita benar-benar mau hidup untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, kebahagiaan dan ketenangan hati dalam hidup ini, sehingga kita dapat melakukan dan melanjutkan pekerjaan dengan baik dan benar. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus mempunyai hidup seperti Boaz. Boaz adalah umat pilihan Tuhan. Kita juga adalah umat pilihan Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita harus seperti Boaz, harus memperhatikan saudara kita yang mengalami penderitaan, kesusahan. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Di Indonesia ini sekarang mengalami bencana yang luar biasa. Sumatera, kita diminta oleh Tuhan untuk hidup seperti Boaz, menyalurkan berkat Tuhan kepada saudara kita yang menderita. Jangan takut untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada saudara kita yang memerlukan. Orang yang menyalurkan berkat Tuhan dengan penuh sukacita, Tuhan akan selalu memberkati kita.
Dari Rut dan Boaz inilah. Maka keturunan Rut dan Boaz ini kita tahu Yesus salah satu keturunannya. Rut dan Boaz yang selalu hidup di mata Tuhan, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kecewa terhadap mereka berdua. Dari keturunan Rut lahirlah Yesus Kristus. Tuhan akan membuat keturunan kita menjadi keturunan yang sangat luar biasa ketika kita mau hidup untuk Tuhan. Ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan seperti Boaz dan seperti Rut, ketika dia mengakui Allahmu adalah Allahku, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menghormati Naomi sebagai orang tuanya walaupun bukan orang tua kandungnya, tapi dia menghargai. Orang yang percaya kepada Yesus akan selalu menghargai sesamanya dan tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi melihat orang lain, melihat sesamanya sebagai saudara dalam suatu persekutuan di negara kita. Oleh karena itu sahabat GPIB, marilah kita bantu saudara kita yang hidup dalam penderitaan agar mereka juga mendapatkan makanan. Seperti Boaz memberikan kepada Rut kebebasan untuk mengambil jelai yang berada di ladang Boaz. Kita juga seperti itu. Kita harus memberikan kepada saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan makanan, agar mereka juga mendapatkan sukacita, gembira, dan mereka mempunyai hati yang semangat untuk tetap melanjutkan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Jadikanlah kami alat Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kami yang menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Israel boleh menjadi bahagia dalam kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang kena bencana. Pakailah umat Tuhan yang mampu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat seluruh umat Tuhan agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Tuhan berkati segala pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati selalu persekutuan kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Halo sahabat GPIB. Tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli
seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.